tonton terus. Dan jangan lupa like, share, and comment, and subscribe. Ya, betul. Nah, oke, Sobat Caping, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Anak Caping ya. Tadi itu adalah cuplikan kondisi tanaman padi yang terserang penyakit belas, Sobat Caping. Jadi penyakit belas itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Spiricularia graecea. Jadi jamur ini menginfeksi tanaman padi mulai dari fase pembibitan sampai dengan fase ketika tanaman padi memasuki masa generatif, Sobat Caping. Nah, jadi tanda-tandanya, Sobat Caping, penyakit belas itu. Nah, jadi pada daun tanaman padi itu biasanya muncul bercak seperti ini ya, bercak coklat berbentuk segi empat, Sobat Caping. Nah, nantinya kalau penyakit belas ini tidak segera dikendalikan, maka dampaknya biasanya nanti akan terjadi serangan pada malai yang disebut juga busuk leher atau patah leher. Nah, seperti ini ya kira-kira, Sobat Caping. Jadi ini pada leher malai ini. Nah, di sini sudah muncul nih, Sobat Caping. Jadi ini ada jamur. Nah, disinilah kendalanya, Sobat Caping. Nah, lantas untuk cara pengendaliannya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, makanya di video kali ini saya sedang bersama dengan Pak Haji Umar ini di belakang. Kita akan melakukan pengaplikasian pestisida, tepatnya adalah fungisida. Jadi seperti yang kita tahu ya, untuk mencegah atau mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur, kita harus menggunakan fungisida. Nah, fungisida apa yang akan kita gunakan? Nah, ini di belakang kita sudah persiapan ya. Kita akan menggunakan dua macam fungisida. Nah, Sobat Caping, jadi ini fungisida yang akan kita pakai kali ini. Jadi yang pertama ini adalah fungisida dengan bahan aktif metil thiofanat 520 gram per liter. Nah, ini fungisida sistemik berwarna putih, berbentuk cairan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi, bawang merah, cabai, tembakau, kedelai, dan tomat. Nah, yang kedua selanjutnya ini adalah, nah ini namanya cukup tren, Sobat Caping. Namanya gawat ya, ini corona. Ini ada dua bahan aktif, Sobat Caping. Yang pertama bahan aktifnya azoxystrobin 200 gram per liter, kemudian difenoconazole 125 gram per liter. Nah, jadi fungisida ini tidak hanya fungisida saja, tetapi juga mengandung ZPT. Nah, jadi fungisida ini adalah fungisida sistemik yang bersifat preventif dan kuratif, berbentuk pekatan suspensi berwarna putih krem untuk mengendalikan penyakit pada tanaman mangga, bawang merah, jagung, cabai, dan padi. Nah, jadi kali ini kita menggunakan dua macam fungisida ya, Sobat Caping. Nah, untuk dosisnya, ini sudah ada aturannya. Sebaiknya kita mengikuti petunjuk yang ada di kemasan, Sobat Caping. Jadi masing-masing fungisida ini tadi kita menggunakan sebanyak 20 ml. Aturannya 15 sampai 20 ml, Sobat Caping. Jadi jangan terlalu banyak. Kita menggunakan sesuai takarannya saja. Jadi kita tadi menggunakan 20 ml, Sobat Caping. Nah, jadi itu ya fungisida yang kita gunakan kali ini. Nah, namun jika Sobat Caping ingin memilih fungisida yang lain, ya monggo, terserah mau pakai fungisida apa saja. Yang penting bahan aktifnya jangan sampai keliru ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Sobat Caping, kita bisa menggunakan bahan aktif yang sudah saya sebut. Dan yang paling penting adalah jangan sampai lupa terhadap 6T, Sobat Caping. Yang salah satunya 6T itu adalah tepat waktu. Karena kalau waktunya sampai terlambat, yang jelas nanti penanganannya akan lebih sulit. Biasanya biayanya akan semakin besar untuk melakukan pengendalian.
sekarang kondisinya sudah mengeluarkan malai Pak Ci. Oke. Ini sudah beberapa mengeluarkan malai. Namun beberapa kita lihat masih capok penyakit Pak Ci. Oke. Makanya hari ini kita melakukan pengendalian supaya nanti tanaman ini bisa kita selamatkan, yang pada akhirnya produksinya sesuai dengan harapan kita Pak Ci. Amin amin. Jadi semakin Pak Didit, jadi petani ampun ngerasa lagi ampun ngawoningin hasil dan gula ketua kelompok tani. Jadi nikah tiap tanam hasilnya bagus terus. Mun mindimina petani banyak banyak saya tak perjaya. Semakin ampun manut ampun toro atau oca kangkui ngikuti perintah kelompok tani. Ini demplo dari Petro ya, kita mendapatkan bantuan beberapa macam pupuk yang salah satunya juga ngakui pupuk organik Pak Ci. Petro organik waktu itu. Nah, kita ingin membuktikan bahwa pupuk itu yang bisa kita gunakan itu sebenarnya tidak hanya satu macam, tetapi beberapa macam yang bisa kita gunakan. Ibarat diri kita ya, kalau kita mau makan, tentunya kan ingin menu yang seimbang. Kan tentunya kan tidak mau nasi telur kan. Ingin ikan, ingin lauk, ingin sayur. Ya sama juga, tanaman juga seperti itu. Makanya untuk benihnya yang kita gunakan kali ini adalah bantuan dari pemerintah pusat. Kebetulan varietasnya Pak Tiwi 1. Pak Tiwi 1 dan alhamdulillah kondisinya lumayan bagus lah. Anakan juga bagus, pertumbuhan juga bagus, tapi untuk ketahanan ke penyakit nih kurang Pak Ci. Kita lihat masih kurang, makanya kita lakukan perawatan. Soalnya di sini repot juga Sobat Caping. Ini kan kondisi airnya lumayan enak di blok sini. Makanya petani itu susah untuk diatur. Agak susah. Disuruh tanam padi serentak ini masih repot. Jadi hama dan penyakit itu ya tidak hilang-hilang, pindah-pindah dari satu peta ke peta lain ya seperti itu terus. Makanya kalau tidak kita lakukan pembinaan seperti ini ya bertahap lah. Mudah-mudahan nanti perlahan-lahan petani itu bisa mengikuti perintah pertanian. Bisa sadar lah. Bisa sadar lambat tahun supaya tentunya kita berharap masyarakat yang ada di Mengan ini dengan adanya petani, dengan adanya penyuluh merasa terbantu lah, terutama di bidang pertanian. Jadi manfaatnya itu ya, kelompok tani kan sebagai koordinator dari petani-petani itu tentunya ketua kelompok tani harus memberikan contoh dulu, harus memberikan bukti supaya nanti anggota petaninya bisa mengikuti saran dan anjuran dari ketua kelompok juga dari penyuluh. Oke dah, karena saya mau rapat dulu. Ini mungkin Mas Januar sudah berangkat nih ke BBP. Waktunya juga agak siang. Diteruskan besok. Cuman tenggula tak bisa Kak ditolak. Ampun. Saya besok rapat di dinas. Rapat terus Pak Ji. Ya sudah Sobat Caping, gitu dulu ya. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa sedikit membantu Sobat Caping semuanya, terutama bagi Sobat Caping yang sedang berusaha tani, sedang menanam padi dan tanaman padinya terkena blast. Oke dah, terima kasih banyak Sobat Caping ya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji Umar belakang ini. Bareng bapak-bapak, ibu-ibu sedang sarapan. Nah, bu dengar kata bu. Iya. Enaknya jadi penyuluh ya gini ini ya. Sobat Caping. Kan iki Pak Ci. Kalau cek melolo ki Pak Ci. Rugi kalau kurus. Sampai kulo tak apa lempok. Dan itu guys, mendesa terus. Kirut gelo ki. Minyak saya pikir. Masalah sarapan nih pun subur. Sungguh tak kekurangan ki. Sarapan, kopi tidak kekurangan Sobat Caping. Sayangnya saya tidak bisa gemuk. Tahu nanti. Belum waktunya gemuk. Lama-lama gemuk juga Sobat Caping. Ngopi dulu Sobat Caping.